Materi pembelajaran, sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis terintegrasi dengan pendekatan STEM. Elemen keterampilan berbasis kritis yang pertama fokus. Aspek interdisipliner yang pertama disiplin IPA, sesuai dengan topik pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran. Pendidik menyampaikan bahwa pada pertemuan peserta didik akan mempelajari tentang perambatan bunyi. Selanjutnya, situation. Aspek interdisipliner, disiplin IPA, perambatan bunyi. Bentuk kegiatan pembelajaran. Pendidik mengawali pembelajaran dengan meminta peserta didik mengamati sebuah alat musik gitar yang dibawa pendidik. Kemudian pendidik bertanya, apakah nama alat musik ini? Bagaimana cara memainkannya? Jika peserta didik sudah menjawab dipetik, maka dilanjutkan dengan mengapa gitar yang dipetik tadi bisa menghasilkan bunyi. Selain bunyi gitar, bunyi apa saja yang sering kita dengar di lingkungan sekitar? Pendidik menghadirkan video pembelajaran berisi perambatan bunyi. Sekarang coba perhatikan video berikut ini. Apa isi video yang sudah kalian lihat? Bagaimana bunyi dapat kita dengar? Dari video yang diamati peserta didik, maka peserta didik dapat menimbulkan situasi yang dijelaskan mengenai perambatan bunyi. Pendidik memberikan contoh dengan menggunakan media kaleng bekas, tali, paku, palu, penggaris, dan gunting. Media tersebut dipraktikkan langsung kepada peserta didik supaya lebih memahami mengenai perambatan bunyi. Selanjutnya, clarity. Aspek interdisipliner, disiplin IPA, mencontohkan perambatan bunyi. Bentuk kegiatan pembelajaran. Berdasarkan contoh nyata yang diberikan pendidik, kemudian peserta didik diminta untuk mendeskripsikan perambatan bunyi. Selain proses perambatan yang dicontohkan pendidik, peserta didik juga mencoba membuatnya sendiri. Peserta didik membentuk kelompok yang berisi 2 anak, lalu membuat sesuai bahan yang telah dibawa oleh masing-masing kelompok. Dalam proses pembuatan, peserta didik saling bekerja sama dengan pasangannya. Selanjutnya, response. Aspek interdisipliner, disiplin IPA dan IPS. Bentuk kegiatan pembelajaran. Pendidik membimbingkan peserta didik untuk menjelaskan mengapa bunyi dapat kita dengar. Mengapa bunyi dapat kita dengar? Pendidik menjelaskan secara singkat mengenai perambatan bunyi dengan mengaitkan dengan lingkungan sekitar. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati saat terjadinya hujan? Apakah kalian pernah mendengar bunyi petir? Pada saat hujan, kadang kita mendengar bunyi petir. Petir dapat merambat melalui udara. Ketika guru sedang berbicara di depan kelas, kalian bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh guru. Hal ini juga menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Yang selanjutnya, inference. Aspek interdisipliner, yaitu disiplin IPA. Bentuk kegiatan, pendidik menyimpulkan bahwa bunyi dapat kita dengar dari sumber bunyi karena adanya rambatan. Rambatan tersebut terjadi karena adanya getaran pada benda yang menjadi sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara atau gas. Bunyi juga memerlukan waktu tertentu untuk menempuh suatu jarak. Namun, cepat lambat bunyi akan berubah apabila melalui medium yang berbeda. Makin rapat atau padat medium perantara, cepat rambat bunyi makin besar. Dengan kata lain, cepat rambat bunyi tergantung pada jenis medium yang dilaluinya. Yang terakhir, overview. Aspek interdisipliner, disiplin IPA, bentuk kegiatan pembelajaran. Pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada kesimpulan. Misalnya pada kehidupan sehari-hari, bagaimana jika bunyi tidak dapat merambat? Bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa udara. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sebuah bel listrik yang diletakkan di dalam wadah yang hampa udara. Jika terdapat udara, bunyi bel dapat kita dengar. Namun, jika udara dalam wadah yang udaranya dikeluarkan, bunyi bel tidak dapat terdengar walaupun bel itu digetarkan terus-menerus.